ada ular tapi punya kaki gitu. Ya aku lai lolo, tapi makin lama makin turun makin berat. Dia lewat pelan, tapi awalnya tuh cuma ngintip-ngintip gini doang. Bang, gua SMP hampir gila bang. Aku bisa bedain mana nih yang penunggu, mana yang dikirim. Portal goib. Sering ibu-ibu ngeliat pocong lompat-lompat di balkon. Ada yang gini. Matanya kuning, tapi itu kiriman. Atau dia udah, apa gitu? Nggak mempan. Dia diem nih di pintu rumah, diem ngeliatin gini. Tapi badannya tuh tinggal tulang semua. Halo teman-teman, balik lagi bersama gua Neo di sini. Gimana gudang misteri yang kemarin? Pasti bikin kalian penasaran. Nah kali ini ada yang lebih spesial. Kalian pasti penasaran juga dong. Gua langsung undang aja narasumber kita hari ini. Halo teman-teman, gudang misteri spesial kali ini bareng gue Bang Neo. Kali ini gue kedatangan tamu, sahabat gue, adik gue, teman gue, keluarga gue. Semualah pokoknya ngerangkap. Iya, nggak apa-apa karena kita semua bersaudara. Betul, merosot. Kenalin dong. Oh iya. Buat teman-teman. Halo semuanya, nama aku Cempaka Rizkita. Bisa dipanggil Cempaka, bisa dipanggil Tata, bebas, nyamannya aja. Oke. Aku temennya Bang Husni juga. Ya pokoknya sama kayak yang dibilang Bang Husni lah. Ya, basic dia sih memang suara juga lumayan bagus. Ya, alhamdulillah. Dia juga bisa acting dan mungkin teman-teman pernah melihat atau juga pernah mendengar. Ya nanti kita suruh nyanyi. Kita bahas. Mungkin bukan di konten ini kali Cem ya. Bukan. Nanti. Beda lagi guys. Oke. Gak usah berlama-lama, teman-teman gudang misteri spesial kali ini. Gue sih penasaran pengen nanya sama Cempaka ini tentang pengalaman dia. Gue sih ngobrol kemarin, banyak sekali kejadian di rumahnya dia yang menurut gue agak horor ya. Bukan agak sih, horor sih lebih tepatnya. Penasaran teman-teman gudang misteri? Langsung aja Cem, lu ceritain deh dari awal mula pertama kali lah, maksudnya yang pernah lu temuin atau lu pernah pengalaman apa di rumah lu sendiri? Oke, sebenarnya kalau pertama kalinya sih udah dari kecil gitu, maksudnya nggak bisa kita ceritain lagi. Tapi kalau yang benar-benar jelas, yang nampak, yang dan itu efeknya lumayan besar, itu jadi aku pas SMP ya sekitar berapa tahun lalu lah gitu, SMP kelas 8. Kebetulan aku habis latihan, kalau SMA paskib, kalau SMP ada namanya pasgap. Aku habis latihan. Aku pokoknya ya namanya latihan fisik kan capek, apalagi kan aku gemuk juga jadi susah dong lari segala macam. Pulang asar, sampai rumah tuh pulang asar, aku lupa. Jadi aku masih pakai baju sekolah lengkap. Jadi bukan baju olahraganya ya, udah ganti ke baju seragam, tapi masih lengkap. Dan posisi di situ, aduh gue nggak mau ngapa-ngapain deh, yang penting nyampe rumah gue tidur gitu. Nyampe rumah tidur gitu kan. And then abis itu kayak apa ya, udah tidur nih segala macam, jadi aku sketsain rumahnya ya, sketsa rumah. Jadi ruang tamu di sini. Sorry, gitu. Rumah lu di daerah? Oh ya, rumah aku Tangsel, ya? daerah Tangsel, pokoknya dekat sini lah ya. Oke. Ini daerah Tangsel. Serpong juga lah. Benar. Jadi sketsa rumahnya, misalkan di sini ruang tamu gitu. Jadi posisinya sini tangga. Berarti kan kalau aku di sini tangga kelihatan dong di pala gitu. Jadi aku di sini, tangga di situ. Aku lagi tidur, entah mungkin karena kecapean atau gimana, tiba-tiba kayak dimimpiin gitu, ada merinding lagi aku merinding lagi. Ada ular tapi punya kaki gitu, jadi kayak turun. Tapi ular, Buset. paham kan? Ular nih, palanya ular.
kayak kobra gitu, tapi bukan yang kalau kobra kan gini kan, tapi ini lebih gagal kayak lagi naga, palanya. Iya kayak naga. Terus punya kaki gitu turun. Dan itu turunnya benar perlahan, tangga yang kemarin abang lihat turun gitu ke bawah. Warnanya apa? Apa ya? Hitam sih. Hitam tapi cakar-cakar ininya kayak silver ya? Bukan silver tapi agak gelap, abu gelap gitu. Abu gelap. Pokoknya kayak ular deh. Aku juga mikirnya itu ular gitu. Lu bisa ngebayangin deh segede apa ularnya? Kecil bang, nggak gede-gede banget, cuma segini, bener-bener segini, tapi turun. Maksudnya panjangnya segini? Panjangnya segini, dan lebarnya cuma ya segini doang. Ular kayak biasa. Sebetis gitu ada? Iya, sebetis, ular gitu terus turun. Dan ya udah dong, karena aku panik, ya aku lai lolo. Tapi makin lama makin turun makin berat. Ya udah bangun ya udah. Tapi makin lama makin turun makin berat. Ya bangun ya udah. Aku pikir cuma sampai situ, ternyata tidak. Akhirnya jam 8, pokoknya pas azan Isya deh, jam 8 mau ke azan Isya. Ceritanya, udah tuh beresin tas. Aku berdua sama mama. Mama ngunci pintu, ya karena aku kecapean, aku stay di tangga dong, di tengah-tengah tangga. Di posisi yang ular itu turun. Aku diam, aku udah bilang, "Mah, ini inget banget, Mah, cepetan," gitu. "Ya, ntar dulu," gitu. Ini aku megang tas ya di sini. "Ayo cepetan," gitu. Karena feelingku udah gak enak. Jadi posisinya turunan tangga gini, aku di tengah sini. Jadi kan kalau tangga kan turun lekuk gitu ya. Aku di tengah, mama lagi ngunci di bawah, terus tiba-tiba di sini yang atas itu kan naik, sini gudang, sini ada lemari jati gitu punya papa. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba lewat, itu kayak apa ya, genderuwo gede banget. Itu ini nggak bohong, bener gede banget. Kayak dia lewat pelan, tapi awalnya tuh cuma ngintip-ngintip gini doang. Makanya aku bilang cepetan, karena kan aku pakai kacamata, otomatis sudut mata bisa ngeliat dong. Aku diem gitu, "Mah cepetan," gitu. "Ya udah naik aja duluan," tapi badan aku nggak bisa naik, kekunci. Botas gitu, jadi diem aja. Udah gini aja. "Apa nih, ada apa nih di atas," gitu. Tiba-tiba lewat, dan itu bener-bener nampakin lewat masuk ke gudang. Berbulu. Terus taringnya gini, tas bawah. Matanya merah, cakarnya panjang, lewat. Set. Di situ kayak tremor. Lari langsung aku. Pas dia masuk. Pas lu SMP juga? SMP. Itu dalam satu hari yang sama. Pas aku bilang pulang pasgab, sorenya yang ular, malamnya yang itu. Genderuwo. Iya, bisa dibilang genderuwo. Tapi nggak tahu deh mungkin itu apa. Tapi kata ada beberapa orang yang bisa ngelihat, "Iya Bu, ada di sini." Terus ada juga apa ya bilangnya? Contoh ya, maaf ya. Ini rumahku nih. Rumahku diginiin. Sama? Genderuwo juga, tapi besar gitu, hitam. Jadi aura rumahku dibikin gelap. Diginiin. Oh ya? Dan itu bukan aku aja yang ngeliat, banyak bang. Segala macam bentuk ada. Oh gitu. Di rumah. Itu hari pertamanya. Aku pikir, oh udah kelar nih, nggak ada apa-apa nih gitu. Selama seminggu itu dapat gangguan yang lumayan kenceng. Kacaku digedor, kasur mama goyang, tapi bunyi. Padahal kasur mama tuh bukan yang per ya. Kalau per kan mungkin goyang. Ini kerangka, tapi goyang. Aku pikir gempa gitu, ternyata enggak, goyang. Pintu kamar mama digetok, barang semua pada jatuh, pintu di bawah ada yang klotak-klotek, bener nggak ada orang. Saya sering itu. Sampai ke sekolah, makanya aku sempat bilang kan waktu kita main, "Bang, gue SMP hampir gila bang," gitu. Karena itu gila bukan gila tanda kutip ya. Maksudnya mungkin karena terlalu stres, gangguan sana sini, dan jadi belajar nggak fokus, tuntutan ini itu, jadi gitu loh. Sampai di sekolah juga kayak entah halusinasi aku di rumah ke bawah atau gimana, tapi pokoknya ada tangan segini nyeklek pintu.
Tangan buntung? Tangan doang, nyeklekin pintu. Wah gila. Dan itu jam 10 siapa sih yang mau setan-setanan gitu? 10 pagi. Jam 10 pagi. Ngapain gitu mau setan-setanan, kan orang lagi belajar nih. Ya udah belajar gitu. Pintu kelasku di ujung sini. Jadi kalau misalkan aku tiba-tiba nengok, ceklak, tiba-tiba bener kebuka pintunya. Orang mikirnya angin cem. Enggak, ceklek aja. Kebuka, dan tiba-tiba ada yang muncul. Dan itu benar, dan mama juga tahu kalau saat itu ini anak stres gara-gara gangguan gitu. Bener. Psikis lu kena. Iya. Jadi kayak ya udahlah gitu, mungkin emang ada yang mau jahil dulu nih ke aku nih gitu. Jadi ya udah. Tapi lu itu percaya bahwa itu memang penunggu di rumah lu atau memang kiriman? Kiriman. Karena sebelum-sebelumnya nggak pernah ada. Sebelum-sebelumnya mungkin ada, dan aku bisa bedain mana nih yang penunggu, mana yang dikirim. Karena bedanya apa tuh? Kalau yang penunggu rumah, aku tahu gitu. Aku tahu, oh dia di sini, oh dia di sini. Gue udah pernah lihat dia kok di sini gitu. Tapi kalau kiriman, tiba-tiba aja lu siapa gitu. Kok tiba-tiba ada, ngapain gitu. Dan sedangkan abang tahu rumah aku depannya kosong kan. Yeah. Di situ aku sempat ngobrol-ngobrol juga. Ini aku nggak tahu, terserah pandangan orang ke aku, terserah gitu ya. Tapi aku sempat ngobrol juga sama orang yang paham. Jarak antara rumah aku ke rumah depan, silangnya gini sama lurusannya itu portal goib. Jadi dari situ pindah semua. Bolak-balik aja, ada jam-jam tertentunya. Wah, ini kayak ada salah satu narasumber juga yang rumahnya memang perlintasan juga. Itu lu kata siapa itu? Portal goib itu atau palang perlintasan itu? Kata temenku yang di Jawa. Emang dia bisa datang ke sini. Maksudnya bukan badan ya, tapi apa bahasanya? Sukma ya? Sukmanya bisa datang. Kayak gitu. Rohnya. Jadi mungkin perjalanan spiritual ya. Kalau gitu-gitu namanya. Pokoknya gitu deh. Datang, dia bilang, iya kak, ini perlintasan goib. Jadi rumah kakak, kan rumahku tikung gitu ya, hook. Depannya juga hook juga. Di pohon pisang ini yang mama bilang ditanemin, tanaman papa, ya itu di situ. Dari situ ke rumah, situ ke rumah. Dan kalau jam 6 pagi, sering ibu-ibu ngeliat pocong lompat-lompat di balkon. Serius. Pagi-pagi. Jam 6 pagi orang mau berangkat kerja, lapor bucun gitu. Itu pocong mau beli sayur kali ya? Nyapu. Yeah. Bersih di atas lewat. Oke. Udah. Selain tangan tadi, terus ular, genderuwo, pocong, ada apa lagi yang pernah lo temuin, Ceng? Tuyul. Tuyul ada. Gimana tuh ceritanya? Nih aku juga kurang lihat ya. Sebenarnya mama yang ngalamin, tapi karena mama nggak bisa interaksinya, nggak bisa ngomonginnya secara gamblang, mama ngomong gini. Mama lagi gosok. Jadi dulu pas aku masih sekolah, gosok tuh selalu di bawah sebelum pakaian dipindahin ke atas. Gosok di bawah, di depan pintu masuk yang abang datang itu. Gosok. Ngadepnya keluar sana ke pagar. Serat. Aku lagi tidur di sofa. Pas tidur, tiba-tiba mama ngeliat di yang apa ya, kalau mau selotan pintu, kan ada yang buat tangan, ada yang gini. Matanya kuning. Dipanggil-panggil, kirain mama temanku. Adam, digituin. Adam ya, sampai dibuka pintunya. Ternyata anak kecil lari. Hilang ke arah kanan rumah. Pokoknya apa ya, komplekku terutama rumahku terkenal sama yang kayak gituan. Tapi memang daerah rumah lo tuh wilayahnya memang wilayah rimbun sih. Iya. Kebon. Soalnya dulu katanya rawa dulu. Gitu. Jadi kayak mungkin nggak rumah aku aja. Sebenarnya ada rumah temanku beberapa, tapi yang emang efeknya parah ya rumahku.
Oke. Itu parah banget. Nah, itu kan lu yang pernah lu temuin pengalaman lu. Ada nggak selama lu diperlihatkan dengan makhluk-makhluk begitu yang membahayakan lu atau keluarga lu, Cem? Ada. Ada. Coba lu cerita dong. Sebenarnya sosoknya sama, yang hitam gede. Jadi itu sebenarnya ada tiga kayak gitu bang. Satu yang di gudang, satu yang nutupin rumah, satu lagi di bawah. Itu ada 3 kayak gitu. Nah, yang satu ini yang di atas, yang aku bilang dia jalan-jalan itu, kemarin mama sempat cerita kan waktu teman-teman aku main ada yang lewat. Nah, jadi dia berdiri di depan pintu kamar mama. Benar-benar stay nungguin aja depan pintu kamar mama, diem. Dia yang bikin sakit. Sakit apa? Apapun, panas, demam, tipes, sakit perut, sakit badan, pokoknya sakit. Gimana caranya yang punya rumah sakit. Karena itu kiriman. Aku nggak bisa nyebut kiriman dari siapanya, tapi itu kiriman. Dan lu udah yakin banyak, itu? Iya, yakin. Itu kiriman? Yakin karena si orang yang ngomong bilang itu kiriman, itu jelas. Dan ada bukti-buktinya. Dia didapat dari mana, diambil sama siapa, jam berapa, di mananya. Itu jelas semua tertera. Ada sumber yang validnya ada? Ada. Jadi makanya aku pede sekarang bilang itu kiriman. Kalau aku ngarang nggak mungkin aku ngomong kayak gini karena kan ke publik. Nggak boleh dong bohong. Kalau itu salah satu yang membuat lu atau keluarga sakit. Ada lagi nggak yang membahayakan lainnya? Yang bener-bener lu tercengang lah. Maksudnya itu ini bahaya nih, danger nih. Bisa sampai mati gitu loh. Lebih kesantet sih. Kalau yang bikin mati ya lebih kesantet. Serius soalnya. Ini gak apa-apa diceritain. Gak apa-apa. Ngeri aku jadi ya. Jadi apa-apa. Gimana ya ngomongnya? Sama kiriman. Jadi lebih tepatnya gini kasar ya. Orang itu mau ngirim ke mama. Tapi karena mama dipalang aku, kenanya ke aku. Ngerti kan maksudnya? Iya. Jadi mama ini mungkin karena ya mama mungkin sholatnya kenceng. Sedangkan aku yang nahan gitu aja kenceng gitu. Maksudnya nahan biar mama gak kena itu kenceng gitu. Orang mau ngenain mama, mentalnya pasti ke aku. Makanya setiap mama sakit, bukan aku gak mau nolongin, tapi kalau aku megang, aku yang sakit. Tanya mama nanti. Jadi aku nggak berani kayak misalkan sakit tapi tetap bantuin, cuma nggak yang bener-bener mijitin atau bener-bener ngapain, akunya nggak berani. Takutnya aku yang sakit nggak bisa nge-backup mama, bahaya di situ. Dan itu ternyata pengaruh santet. Berbentuk apa? Lu pernah nggak atau sadar nggak tahu bentukan. Aku nggak tahu santet bentukannya gimana. Tapi katanya itu santet gitu. Cuma sempat ada satu hari gitu kan katanya kalau orang santetnya gagal, bokabel kebakar ya, bokabel kebakar atau enggak kayak kaca pecah katanya sih gitu. Iya. Kaca pecah kayak gitu. Iya, gue pernah dengar juga. Sempat satu hari itu benar-benar aku di bawah, mama di atas kan. Jadi kayak kemarin diceritain, aku di bawah lagi main HP, itu bau banget kebakar gitu. Langsung cari dong sumbernya. Nggak ada yang kebakar. Di atas nggak ada. Takutnya kan ada yang konslet bahaya. Kita berdua doang kan. Bahaya. Nggak ada yang gitu. Terus tiba-tiba jam berapa ya? Jam 12. Pokoknya rawannya tuh dari jam 12 sampai jam 3. Tiba-tiba kayak ada suara kaca. Prang. Kirain piring di dapur kan ada kucing. Kirain piring, ternyata nggak ada yang pecah. Terus akhirnya karena aku udah was-was, aku bilang tidur bawah yuk di lantai gitu. Soalnya kan katanya kalau orang yang mau dikenain itu dulu di lantai kan, harus di bawah. Ya udah kita berdua tidur di lantai. Mama di kamar mama, aku di kamar aku di lantai. Tikar aja. Ya udah. Kayak gitu. Wow. Tuh guys. Luar biasa. Nah, Jam. Ini sebelum kita closing ya, tentang pengalaman yang di rumah nih. Sebenarnya, lu capek nggak menghadapi makhluk astral itu di dunia, di rumah lu ini?
Capek nggak? Lu pengen bener-bener bersih atau memang lu udah terbiasa aja? Kalau sebenarnya ini pro kontra ya. Kalau dibilang capek banget, tapi kalau misalkan aku dilepas dari hal itu, yang backup mama siapa? Itu. Jadi bukan aku bersekutu sama yang jin gitu-gitu, enggak, sama sekali enggak. Tapi secara tidak langsung kalau aku dilepas, dibersihin dari hal-hal itu, takutnya kenanya ke mama, yang nge-backup siapa? Itu doang sih, nggak yang mikir, gue nggak mau bersih gitu, Lu nggak dibersihin aja itu rumah di Rukiah atau di apa gitu? Nggak mempan. Serius, udah apa ya, mungkin dibilang udah 4 kiai. Mama juga udah pernah cerita ke abang, udah 4 kiai. Aku juga udah di Rukiah berkali-kali, nggak mempan. Bahkan yang sampai kemarin diceritain, yang ngobatin aku jatuh, sininya dijahit kan. Abis ngobatin aku. Salah satu orang pinternya itu. Makanya aku bukan nggak mau dibersihin, tapi takut efeknya ke orang lain gitu. Oke, gue juga pernah denger, kan di rumah lu kan memang banyak kucing ya. Ada beberapa kucing-kucing lu mati secara tiba-tiba kan. Dan itu nggak wajar. Nggak wajar gitu. Lu boleh ceritain nggak tuh sama boleh. Jadi gini, buat semuanya kan aku tuh suka banget yang namanya adopsi kucing, Bang. Iya. Apalagi kucing-kucing pinggiran ya, bukan kucing ras gitu. Kucing kampung lah ya. Suka banget gitu mungut. Ada yang lucu, kecil gitu kan, misalnya kasihan, ambil. Ada, ambil. Tapi izin, tanya punya siapa nih gitu kan. Nggak ada yang jawab. Katanya udah Cem, urus aja gitu daripada mati. Ya udah, aku urus dong. Makanan ada, vitamin ada, semua ada. Aman lah pokoknya. Ngurus. Baru seminggu dia happy main segala macem. Pokoknya kenalan sama kakak-kakaknya lah ibaratnya. Nanti seminggu kemudian dia mulai lemas, dia diem nih di pintu rumah, diem ngeliatin gini. Diem aja, diem gitu ngeliatin. Ntar tiba-tiba dia pindah ngeliatnya ke tangga, diem ngeliatin tangga. Bengong aja Bang, nggak ngapa-ngapain, diem gitu posisi. Terus tiba-tiba tidur, kalau udah ada tanda-tanda mau mati, tidurnya di bawah yang meja TV kemarin, yang besar di sini tidur. Ini meja di bawahnya gini. Dia di sini udah ngeringkuk aja. Kalau udah kayak gitu, oke, udah mau mati. Soalnya udah 4 kucing kayak gitu. Dan itu kucing kecil semua. Maksudnya kan kasihan gitu. Bukan gimana-gimana, tapi kayak gue nolongnya supaya dia hidup panjang. Gue juga nolongnya ikhlas gitu. Tapi kenapa dia datang malah jadi mati? Yeah. Kan takutnya orang mikir, nih nggak bisa ngurus nih, gini-gini. Padahal enggak. Dipiara bener-bener, mandi segala macem, hair dryer, vitamin. Oke, kayak orang punya kucing gimana sih gitulah. Jadi sempat kucing yang terakhir ya, aku ceritain, itu mungut juga Bang, mungut. Jadi anak-anak kayak Kak Cempaka ada kucing gini. Oh yaudah, taruh dalam gitu. Ntar aku kasih makan bla bla bla. Seneng Bang, dia juga kucingnya main lari-larian segala macem. Terus pas tiba-tiba lemes, badannya udah bisa diri, tapi langsung jatuh. Kudiriin lagi, jatuh lagi. Lemes, nggak ada tenaga. Terus sampai hari dia udah mau mati, dia napasnya kayak gitu, sesek gitu. Kayak menahan gitu. Tapi badannya tuh tinggal tulang semua. Padahal itu sering aku kasih makan loh. Gimana logikanya tinggal tulang. Tulang yang rusuk, bener-bener kelihatan gitu. Terus yang udah diem aja gitu. Kasih minum, keluar. Kasih makan, keluar. Jadi nggak mau nelen. Dan itu kasihan, mulutnya kebuka aja. Badannya dingin banget, sedingin-dinginnya. Jadi kan kita kayak apa ya, miris ngeliat kucing kayak gitu, nggak tega. Ya jadi selain kepada diri lu, nyokap lu, ke binatang piaraan lu juga kena semua. Ada efeknya ya, gitu kan, ada dampak. Makanya aku bilang tadi efeknya lumayan besar. Oke. Cem, ini kan lu pengalaman di rumah nih, lu kan juga punya kesibukan di luar, nyanyi atau syuting nih. Lu pernah nggak ngalamin sesuatu hal mistis di luar? Mistis di luar. Entah itu di lokasi syuting ataupun di lokasi lu manggung atau nyanyi gitu? Pernah. Pernah ya? Medan. Oke. Itu pernah. Jadi pinggiran danau syutingnya di resort gitu. Tiba-tiba di depan sana tuh ada ayunan putih, rambutnya panjang, kayak kuntilanak nih. Nah di situ kayak ada orang diri. Ntar malah makin dong, mikir aku takut dong. Kalau aku tidur gini, nggak mungkin dong aku nidurin kucing atau orang gitu kan, kayak begini. Tiba-tiba kayak ada suara. Gue nggak mau pulang,
nggak mau masuk kamar. Serius, aku masuk rumah aja pegangan mama merem. Pintu yang atas yang gede, ayat kursi, lemari ayat kursi. Bener-bener diginiin tangan.